pada malam hari ini kita sudah berada pada malam yang ke-6 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita selalu terus menjaga ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini, terutama ibadah puasa kita dan juga ibadah salat tarawih kita setiap malam, salat witir kita setiap malam. Karena kesempatan ini adalah kesempatan emas, kesempatan terbaik bagi kita sekalian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, umur yang panjang. Karena banyak di antara saudara-saudara kita, tetangga, keluarga yang tidak lagi sampai kepada bulan Ramadan ini karena ajal sudah lebih dulu menjemput mereka. Salawat dan salam tak lupa pula kita senantiasa menyampaikan atas junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sebagai suri teladan kita, contoh panutan kita yang terbaik dalam kehidupan keseharian kita ini. Hadirin jamaah tarawih yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, judul ceramah kita, jadi judul ceramah kita yakni Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Ini judul biasanya selalu kita perjelas setiap malam, karena saya tahu ada yang memburu judul. Iya. Jadi bilangnya ini mami baji-baji supaya dia mau pernah ketahanan si nanti langsung mami tanda tangan. Ya. Pernah ketahanan di Surabaya judul dan apa di tanda tangan. Hadirin jamaah tarawih yang sama dirahmati di belakang Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pembahasan kita, ada satu ayat di dalam Al-Quran, Quran surah An-Nahl ayat 89. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab, yakni Al-Quran, tibyanan likulli syai'in. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Jadi menjelaskan segala sesuatu, hukum halal haram, kewajiban-kewajiban, kesunahan-kesunahan, mana yang hak, mana yang batil, persoalan-persoalan keimanan, persoalan akidah, persoalan-persoalan hukum-hukum syariah dijelaskan secara lengkap melalui Al-Quran. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai rasul merinci penjelasan yang ada di dalam Al-Quran itu supaya menjadi jelas dan mudah kita laksanakan.
Sebagai contoh, di dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan aqimis shalah, dirikan salat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merinci perintah Al-Quran ini dengan mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi mengatakan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah, yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah dua sumber hukum, sumber syariah di dalam Islam. Jadi Al-Quran datang dalam bentuk perintah-perintah yang bersifat umum, bersifat global. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merinci satu persatu tentang perintah itu. Di dalam Al-Quran diperintahkan kita berpuasa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ibadah puasa itu, mulai dari makan sahur, kemudian menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, baru kita segera berbuka. Begitulah ajaran zakat semua dijelaskan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, sehingga semuanya menjadi jelas. Itulah yang dimaksudkan oleh Al-Quran, tibyanan likulli syai'in. Al-Quran hadir untuk menjelaskan segala urusan manusia tentang hukum halal dan haramnya, tentang hak dan batilnya, mana yang baik, mana yang buruk. Jamaah yang sangat dirahmati dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menjelaskan bahwa Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatu, berbagai macam hukum, Allah mengatakan wahudan. Jadi Al-Quran memang itu sebagai petunjuk jalan hidup. Jadi yang namanya huda, petunjuk, bagaikan peta. Jadi peta itu menuntun jalan kita supaya tidak tersesat. Bagaimana kita menjalani hidup kita di dunia ini sehingga baik hidup kita di dunia, selama hidup kita di dunia, dan nanti selamat di akhirat. Wahudan. Lalu Allah mengatakan warahmatan. Jadi Al-Quran ini juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmat Allah. Yang namanya rahmat itu artinya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Pangamasiyang batur karya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya rahmat itu pangamasiyang, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nakamasiyang karya Allah Subhanahu wa taala. Nana paturung anne Qur'an, nana paturung anne agamanya melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumpuna pangamasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena pangamasian menurut penjelasan para ulama artinya Allah menghendaki kita ini selalu ada dalam kebaikan dan terhindar dari segala kerusakan dan keburukan. Jadi selantiasa napa repesiki karena Allah Subhanahu wa taala ilalan nikania kabajikan. Nah napa kabil lagi baturi di ala siapa ya jaina anu laman raki. Itulah yang dimaksudkan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengumpamakan contoh kasih sayang itu seperti
Kunani cini kinjo anak-anak ka anak-anak cak di akar-karina ri biring ngoluanga. Ya, biring agak lumpuan. Ini anak-anak cak di karek-karina juring. Kunaki kamasiang injo anak-anak ka apakah kipisangkain ju sumpai atau kibiarkan ju sumpai. Kunani kamasiangi berarti nelen ju sumpai anak-anak ka. Ya, disangkai. Kuna paralu ni kalau roi poing. Jangan kau main di situ. Ya, bahaya. Oh bisa ditabrak mobil. Nah, itulah yang dimasukkan dengan pengamasian. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan agama Al-Qur'an ini itu kasih sayang Allah. Allah menghendaki lakukan ini, salat, puasa, sedekah dan lain sebagainya, zikir, doa. Supaya apa? Supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi nubatturi laman rangkia. Yang tunakan agar Allah Subhanahu wa taala contohnya innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu salah satu contohnya ini, salat. Jadi salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau salat kita benar, baji ki sambayanta, annaba sambayanta, natarima sambayanta karena Allah Subhanahu wa taala, nah kapagabil karena Allah Subhanahu wa taala batturi anu laman rakiyah. Anu batturi laman rakiyah ri kalintan. Itu yang dimasukkan dengan mencegah tangha anil fahsya'i wal munkar. Lalu kita bertanya, tapi kenapa banyak kemungkaran terjadi pada hari ini? Ngapa nyana jai kemungkaran, jai kejahatan, jai tindak kriminalitas, pembunuhan, pembegalan, tawuran, ya, abis-bisiri dan lain sebagainya. Kenapa bisa? Karena katanya ini kalau tidak salah kalau di Indonesia itu tingkat kejahatan itu sangat tinggi sekali. Tingkat angka kejahatan kriminalitas itu sangat tinggi di Indonesia. Untuk penelitian dari kepolisian berdasarkan data yang didapatkan oleh pihak kepolisian 5 tahun terakhir ini, mulai tahun 2022 sampai tahun 2025 atau 2026, itu rata-rata kejahatan terjadi antara 300.000 kasus sampai 500.000 kasus. Ya. Jadi kalau dirata-ratakan katanya itu di Indonesia tiap 56 detik terjadi satu kejahatan. Jadi tiap 56 detik satu kejahatan terjadi di Indonesia. Itu beda sedikit dengan di Amerika. Kalau di Amerika itu katanya datanya saya baca tiap 25 detik. Jadi tiap 25 detik satu kejahatan. Itu tentu seluruh Amerika. Begitu pula kalau di Indonesia, seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua, itu kalau dirata-ratakan per detiknya itu tadi per 56 detik terjadi satu tindak kejahatan. Padahal kita mayoritas Muslim di sini, kenapa bisa terjadi? Nah ternyata kalau dihubungkan dengan sholat tadi, mestinya tidak terjadi. Karena sholat itu innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah ternyata kalau dihubungkan dengan sholat, itu disampaikan oleh Menteri Agama yang sekarang. Itu Bapak Nasaruddin Haji Nasaruddin Umar. Beliau mengatakan bahwa orang yang rajin sholat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini orang Islamnya yang rajin sholat itu hanya sekitar 36%. Yo, 36% orang yang rajin sholat di Indonesia. Itu berdasarkan data riset yang diperoleh.
Sedangkan 60 sekian persen itu, 60% lebih itu kadang sholat, kadang tidak. Ya, lebih banyak bolong-bolongnya. Nah, disinilah bisa kita melihat hubungannya mengapa angka kejahatan itu sangat tinggi. Ternyata memang banyak orang yang tidak sholat. Jadi jai mantung yo tahu nasi nyinjong karena anju sambayang wajib ki. Ingkatina neru nagauka. Padahal sholat itu tanha anil fahsai wal munkar. Jadi kalau banyak kemungkaran, banyak kejahatan, banyak kriminalitas, cocok nih. Asibuntul menyumpain dataya. Ternyata memang lebih banyak orang yang tidak sholat daripada yang sholat. Artinya jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghubungkan antara ketaatan kita menjalankan syariahnya, menjalankan agamanya, menjalankan perintahnya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menurunkan rahmatnya, menjauhkan kita dari mara bahaya, itu karena kita taat kepada Allah. Makanya coba kita lihat dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan begini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya kata Allah Subhanahu wa taala penduduk suatu negeri, penduduk suatu bangsa, suatu negara, mereka semua ini rata-rata beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala betul karena taat pada syariah. Nah, jalankan syariat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan benar. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan membuka berkahnya dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini banyak mendustakan, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan berbagai macam musibah yang menimpa mereka disebabkan oleh perbuatan-perbuatan mereka. Jadi itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain lebih tegas lagi, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Tampak kerusakan di daratan, di lautan itu disebabkan oleh ulah tangan perbuatan dosa-dosa dan maksiat manusia. Hadirin jamaah tarian sab rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya kalau ingin baik hidup kita, ingin barokah hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, harta kita, semuanya ingin barokah, kuncinya laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jauhi apa yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkah hidup kita. Yang menarik lagi tidak hanya berkah di dunia, berkah juga di akhirat, dalam pengertian Allah Subhanahu wa taala bisa menyelamatkan kita di akhirat, masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Maka itulah Ramadan ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua untuk memperoleh kebaikan-kebaikan di dalamnya, dan kita keluar dari bulan Ramadan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa.